Shalom, jumpa lagi dengan Weekend with Jesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam perikop sebelumnya dinyatakan bagaimana Tuhan Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini kemudian menimbulkan kekaguman, ketakjuban banyak orang akan perbuatan-perbuatan Allah yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan kemudian kepada para muridnya dalam Injil Lukas bab 9 ayat 44, Yesus mengatakan, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Dan apa reaksi para murid? Para murid tidak memahami sepenuhnya apa yang dikatakan Tuhan karena artinya masih tertutup bagi mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, ketika Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, sesungguhnya Tuhan Yesus sedang mengatakan dan berbicara tentang penderitaan dan salib yang akan dihadapi. Jadi di tengah segala kekaguman dan ketakjuban banyak orang itu, Tuhan Yesus tidak mau berhenti di sana. Karena bagi Tuhan yang terpenting adalah melaksanakan kehendak Bapa. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes, "Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya." Seluruh kehidupan dan juga arah pelayanan Tuhan Yesus diarahkan untuk melaksanakan kehendak Bapa. Dan itu akan terpenuhi melalui jalan salib yang harus dilaluinya. Dan memang sebagai para murid, ya, seperti halnya yang dialami para murid yang sungguh-sungguh tidak mengerti sepenuhnya apa yang dikatakan Yesus, demikian juga sebenarnya kita dalam mengikuti Tuhan. Seringkali ya, kita bisa mengeluh, kita seringkali mengapa begini, mengapa begitu. Atau saya juga pernah mendengarkan sharing, saya sudah melayani ini itu, tetapi mengapa saya juga mengalami penderitaan? Dan ini juga mungkin menjadi pengalaman pribadi dari kita, ya, bahwa saya sudah melakukan ini untuk Tuhan, saya sudah mengerjakan ini untuk Tuhan, tetapi mengapa saya juga masih menderita? Nah, seringkali kenyataan ini yang juga kita alami seperti halnya para murid. Kita berpikir juga ketika melihat Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, melakukan penyembuhan, melakukan pengusiran setan. Mungkin banyak orang kemudian dalam konteks orang-orang Israel yang sedang menanti-nanti kedatangan Mesias, orang berpikir bahwa dia ini adalah nabi, dia ini adalah Mesias, dia ini yang akan menjadi raja bagi mereka. Ya. Demikian juga kita sebagai murid Kristus kadang berpikir, wah, menjadi murid Tuhan itu pasti akan menyertai berkat-berkat Tuhan, kesuksesan, kekayaan, kemakmuran. Tetapi saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ini pikiran manusiawi. Ya. Kita perlu melihat lebih dalam apa kehendak-Mu Tuhan. Bagi Tuhan Yesus, yang terpenting adalah kehendak Bapanya. Dan di tengah segala ketakjuban banyak orang yang melihat penyembuhan dan pengusiran setan yang dia lakukan, yang melihat mujizat dan tanda-tanda yang dia lakukan, Yesus tetap fokus pada kehendak Bapa. Melaksanakan kehendak Bapa sampai akhir, yaitu melalui penderitaan, wafat di salib, dan juga kebangkitannya. Demikian juga bagi kita para pengikut Kristus, para murid Kristus. Mungkin kita seringkali berpikir, wah, ikut Tuhan itu, ya, pasti luar biasa, pasti disertai kesuksesan, pasti disertai kemakmuran, pasti akan menjadi ini, menjadi itu, dan ya, banyak hal yang kita pikirkan, banyak hal yang kita inginkan. Ya, demikian juga
mungkin itu memenuhi hati para murid pada saat itu. Saya jadi pengikut Kristus yang akan jadi Mesias, akan jadi Raja. Siapa yang terbesar? Ya, siapa yang akan duduk di sebelah kanan atau kiri? Ya, tetapi kita perlu sadar, Mesias ini adalah Mesias yang menderita, seperti yang dinubuatkan, seperti yang diramalkan oleh para nabi. Karena hanya melalui penderitaan dan salib dan juga kebangkitannya, Tuhan Yesus akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Demikian juga mungkin pada saat ini kita di tengah masalah, di tengah badai kehidupan. Mungkin kita bertanya-tanya, berseru, bahkan menjerit dalam hati, "Di mana Engkau Tuhan?" Tetapi kita perlu sadar, kita tidak pernah sendirian. Yesus, di mana seluruh hidupnya diarahkan untuk melakukan kehendak Bapa, dan supaya apa yang dikehendaki Bapa boleh terjadi dengan sempurna, bahkan di tengah penderitaan yang dahsyat di Taman Getsemani. Aba, Bapa, jikalau mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Di tengah penderitaan yang dahsyat di Taman Getsemani ini, Yesus tetap memilih kehendak Bapa. Demikian juga kita para murid Kristus. Kita dipanggil untuk mengarahkan seluruh hidup kita, seluruh hati kita, seluruh pikiran kita, yaitu supaya apa? Sebagaimana halnya Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk mengarahkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita supaya kehendak Bapa boleh terjadi secara sempurna. Supaya apa yang dikehendaki Bapa atas kita, bahkan di tengah penderitaan dan salib kehidupan ini, boleh terjadi secara sempurna. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Dan kita percaya apapun yang dikehendaki oleh Bapa, itulah yang terbaik untuk kita. Sebagaimana yang dikatakan Tuhan sendiri, sabda Tuhan, firman Tuhan melalui kitab Nabi Yeremia, "Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera." Kita dipanggil untuk mengikuti Kristus, untuk mengikuti Kristus supaya segala apa yang dikehendaki Bapa boleh terlaksana penuh di dalam diri kita. Saya, Effendi Tejokusumo, pengajar SEP Santo Yohanes Penginjil Surabaya. Ikuti terus Weekend with Jesus di channel YouTube ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.